Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Jang Mohaimin dalam studi kajian jurnalistik. Kali ini kita bahas topik tentang jurnalistik, berita, dan media sebagai sebuah pengantar untuk mendalami lebih jauh tentang studi jurnalistik. Yang pertama, jurnalistik itu apa? Jurnalistik sejatinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh wartawan dalam proses perencanaan, penggalian, penulisan, penyuntingan, sampai lahirnya berita itu layak dibaca oleh masyarakat. Dengan demikian, proses lahirnya sebuah berita itu memang melalui tahapan yang beberapa langkah yang dilakukan oleh wartawan. Karena itu, proses lahirnya berita kita kenal dengan news processing, lahirnya sebuah berita. Yang pertama, news planning, bagaimana berita itu direncanakan, atau kita kenal dengan perencanaan berita. Kita tentukan topiknya apa, siapa narasumbernya, angle-nya apa. Dalam konteks news planning, wartawan mencoba menggali isu-isu yang layak untuk dipublikasikan. Dalam dunia jurnalistik, ada yang disebut dengan making news, ada yang disebut dengan hunting news. Making news adalah berita yang dibuat oleh wartawan berdasarkan pada perencanaan di meja redaksi atau perencanaan sebelumnya yang sudah di-planning oleh seorang wartawan. Yang kedua, berita yang digali dan diperoleh wartawan dari lapangan. Nah, dalam konteks ini, maka seorang wartawan harus memiliki kemampuan bukan hanya dia membuat sebuah berita, membuat sebuah informasi layak untuk dibaca, tetapi ia juga harus memiliki kemampuan menghunting sebuah informasi dari sebuah peristiwa yang terjadi. Itu sudah diawali sejak news processing di tahap pertama. Yang kedua adalah news hunting itu sendiri, yakni sebuah tahapan yang dilakukan oleh wartawan untuk mencari dan menggali informasi, baik data ataupun fakta di lapangan, baik dilakukan dengan observasi ke TKP atau tempat kejadian peristiwa, atau dengan melakukan proses wawancara, atau juga bisa dilakukan dengan riset data, atau juga bisa dilakukan dengan proses penyelidikan. Nah, bagaimana informasi baik berupa data atau fakta itu dikumpulkan, digali, dicari oleh wartawan untuk membuat sebuah kumpulan data, kumpulan informasi, kumpulan fakta yang kemudian nanti akan ia tulis dalam tahap ketiga yang disebut dengan news writing, penulisan berita. Nah, dalam tahap penulisan berita ini, wartawan harus memiliki kemampuan writing skill, kemampuan menulis berita tentunya. Dari mulai apa itu berita di dalam menulis yang layak, dari mulai pola penulisan piramida terbalik, pola penulisan teras berita, tubuh berita, sampai bagaimana mengakhiri sebuah berita itu sendiri dalam proses penulisannya. Tentu saja berita yang baik adalah berita yang ditulis dengan menarik, ditulis dengan bahasa yang tepat, diungkap dengan penuh data-data yang akurat, sehingga berita yang dibaca oleh halayak itu bukan hanya memikat, tetapi memang memberikan informasi yang betul-betul
akurat. Nah, di tahap berikutnya, wartawan tidak sekedar hanya bisa merencanakan, menggali, dan menulis, tetapi wartawan juga harus memiliki kemampuan menyunting berita atau news editing. Nah, news editing ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh wartawan sampai dia bisa menghasilkan sebuah berita yang bukan hanya menarik dari sisi kontennya, dari sisi isunya, tetapi juga memiliki daya pikat dari pemilihan diksi, penyusunan kalimat, termasuk ke dalam penggunaan ejaan yang disempurnakan, ejaan yang sesuai dengan bahasa yang berlaku. Nah, di sini menjadi hal penting bagi seorang wartawan bahwa menulis berita itu sebenarnya prosesnya lahir dari perencanaan, ditindaklanjuti dengan penggalian, kemudian proses penulisan itu sendiri. Tetapi tidak selesai sampai di sana, ditindaklanjuti dengan proses editing. Setelah proses editing itu ada proses publikasi atau news publishing. Nah, dalam konteks media massa, berita kemudian dipublikasikan dengan tujuan dibaca oleh halayak. Dengan tujuan bukan hanya dibaca tentunya, tetapi juga bisa memberikan edukasi bagi masyarakat pembacanya, bagi halayak yang mencermatinya. Tentu saja bukan hanya sekedar edukasi, mungkin saja bisa memberikan informasi yang jauh lebih akurat, jauh yang lebih penting tentang sesuatu yang tidak sekedar permukaan. Fungsi informatif, edukatif, kemudian berita juga punya peran untuk mempersuasi atau mempengaruhi halayak tentang sesuatu. Ini menjadi penting karena peran dari media massa bukan hanya memberikan edukasi dan memberikan informasi, tetapi juga mempengaruhi halayak ke arah yang lebih baik dari satu situasi ke situasi yang lain. Kemudian, berita juga diharapkan mampu memberikan kontrol sosial, mempengaruhi para pemegang kebijakan, sehingga ketika memutuskan sebuah kebijakan itu bisa tepat, bisa akurat, bisa sesuai dengan kebutuhan. Fungsi kontrol sosial juga dilakukan oleh wartawan untuk melihat sebuah keadaan sesuai dengan aturan mainnya atau tidak. Ketika tidak sesuai dengan aturan main, maka wartawan bisa melakukan kontrol sosial. Misalnya terjadi penyimpangan, terjadi penyalahgunaan kewenangan, itu menjadi tanggung jawab wartawan sebagai pelaku kontrol sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.